Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta. Saya salah satu dosen di Fakultas Ilmu Sosial yang kebetulan sering atau beberapa kali menjadi pembimbing mahasiswa yang proposal PKM-nya lolos didanai oleh Kementerian Pendidikan Nasional Belmawa. Saya ingin memperkenalkan apa itu PKM atau Program Kreativitas Mahasiswa yang sebetulnya merupakan program rutin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang dimana program ini sebetulnya dimaksudkan sebagai wadah atau sebagai tempat bagi ide-ide kreatif ataupun ide-ide inovatif untuk seluruh mahasiswa di Indonesia. Jadi perlu Anda pahami bahwa PKM ini sudah berlangsung cukup lama dan Universitas Negeri Jakarta khususnya FIS itu sudah beberapa kali menjadi bagian dari tim yang didanai oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Harapan kami, tentu saja harapan saya dan dosen-dosen lain serta seluruh sivitas akademika di FIS UNJ, para mahasiswa baru ikut aktif dalam menghadirkan ide-ide inovatif, ide-ide kreatif untuk berkompetisi dalam program kreativitas mahasiswa. Jadi, lalu bagaimana sebetulnya PKM itu diselenggarakan di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemendikbud Belmawa? Sebetulnya ini adalah program kompetisi. Jadi kalau misalnya adik-adik harus ketahui bahwa program kompetisi ini dibuka untuk seluruh kesempatannya bagi seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia. Dari universitas yang besar sampai universitas yang lebih kecil, atau bahkan dari PTN sampai perguruan tinggi swasta. Semuanya memiliki kesempatan yang sama. Tapi ingat, ini adalah kompetisi, sehingga hanya yang inovatif, hanya yang kreatif, hanya yang bagus yang bisa diraih. Jadi persiapkan diri Anda ya bagi untuk seluruh mahasiswa baru. Mungkin semester ini tidak, semester depan juga tidak, tapi mulai semester 3 mestinya Anda sudah bisa untuk menjadi bagian dari tim PKM Fakultas Ilmu Sosial. Nah, untuk itu ya, Anda juga harus ketahui bahwa saat kemudian proposal saudara ini didanai, atau bisa kita katakan dalam bahasa yang sederhana, menang misalkan, banyak sekali manfaat yang Anda peroleh. Jadi bukan hanya pengalaman bagaimana bersaing di PKM, bagaimana membuat proposal yang bagus, menghasilkan ide-ide kreatif yang bisa dimanfaatkan baik di dalam universitas ataupun di masyarakat. Saudara juga akan mendapatkan konversi SKS. Jadi konversinya sangat banyak ini ya. Mulai dari ada yang 2 SKS, 4 SKS, bahkan berdasarkan peraturan yang baru bisa menggantikan skripsi. Namun perlu dicatat bahwa untuk sampai menggantikan skripsi ini tantangannya berat ya, harus diketahui bahwa harus menang dalam PIMNAS. Tentu itu tidak mudah. Sampai sekarang memang kita belum mencapai ke sana bagi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial, tapi saya sangat meyakini bahwa ke depan kita akan berbicara lebih jauh lagi. Kita akan menapaki PKM ini dengan menghadirkan ide-ide yang hebat dari angkatan 2024. Anda harus tetap bersemangat ya. Kemudian di Universitas Negeri Jakarta sebenarnya kita sudah memiliki sistem kendali tentang bagaimana PKM ini atau program kreativitas mahasiswa ini diselenggarakan. Biasanya kami memulai dari level prodi. Jadi prodi-prodi ini meminta kepada mahasiswanya untuk membuat suatu ide cemerlang, ya, ide kreatif untuk kita lombakan.
dari level prodi kemudian masuk pada level fakultas. Di sini ada seleksi mulai dari level fakultas. Biasanya ada banyak, kemudian nanti tinggal sekian, karena kita akan melihat di mana bagusnya proposal ini. Apakah proposal ini solutif untuk masa-masa yang saat ini, atau memiliki ide-ide lain yang belum terpikirkan sebelumnya. Nah, ini kemudian setelah melalui seleksi di fakultas, nanti akan ada seleksi lanjutan di universitas, di UNJ. Nanti di UNJ dimatangkan. Nah, pematangan ini setelah dirasa cukup, kemudian diajukan di kementerian untuk bersaing dengan mahasiswa di seluruh Indonesia. Harapan saya Anda pasti bisa. Perlu diketahui bahwa PKM itu ada 10 jenis, ya. Ada yang didanai 8 jenis, ada yang berupa insentif. Yang didanai ini tentu seluruh proses pengerjaan proposal, sekira Anda lolos dari program ini, maka semua proses itu akan didanai. Ada yang berupa insentif. Insentif itu misalnya PKM artikel ilmiah misalnya. Kalau yang didanai itu seperti misalnya RSH yang di FIS ini cukup banyak, riset sosial humaniora. Ada juga riset eksakta, biasanya khusus geografi. Kalau yang prodi non geografi rata-rata RSH atau riset sosial humaniora. Ada KI, ada kewirausahaan dan macam-macam. Kemudian ada yang insentif, hanya ada 2 insentif. Dia biasanya dalam bentuk karya yang sudah jadi, cuma dikasih insentif gitu ya. Misalnya artikel ilmiah sudah jadi. Ada satu lagi kalau nggak salah gagasan video futuristik, itu juga dalam bentuk insentif. Saya berharap ya para mahasiswa di 2024, sebenarnya bukan 2024 saja, 2023 juga ya. Pada 2025 ayo bersama-sama kita berkompetisi untuk menghasilkan ya produk-produk cerdas, ya, hasil pemikiran, hasil renungan yang berupa ide-ide yang inovatif, untuk kita bersama menciptakan karakter FIS yang unggul melalui mahasiswa yang unggul. Kita bersaing melalui PKN yang merupakan wadah bagi kita semua, bagi seluruh mahasiswa di Indonesia untuk mencapai prestasi di sana. Itu kompensasi SKS-nya lumayan besar. Jadi ini saya tidak menjanjikan, tapi saya kira itu sudah menjadi kebijakan. Saya harap angkatan 2024 menjadi berbeda, lebih banyak. Selama ini FIS tidak terlalu hebat sebetulnya ya, tapi setiap tahun FIS selalu ada, ya, selalu ada yang PKM-nya lolos, tapi tidak banyak. Nah, mungkin melalui 2024 atau 2023 kakak kelasmu saat ini, kita bisa berbicara lebih banyak lagi pada tahun 2025. Januari 2025 PKM biasanya sudah dibuka. Dan ingat bahwa untuk mencapai hasil maksimal, kita tidak boleh mempersiapkan diri mendekati hari H. Jadi jauh-jauh hari. Syukur-syukur kalau 6 bulan sebelum itu sudah terbentuk tim PKM, kemudian merumuskan ide, bekerja memikirkan ide yang bagus ya, sehingga memiliki peluang untuk dimenangi. Salam hangat untuk seluruh mahasiswa FIS Universitas Negeri Jakarta. Selamat bergabung dalam Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta dan sukses selalu untuk Anda. Saya beserta rekan-rekan seluruh dosen menunggu kehadiran saudara melalui program PKM. Ayo kita rebut kemenangan pada 2025. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman mahasiswa baru Fakultas Ilmu Sosial 2024. Perkenalkan, nama saya Rahmat Purnayudanto. Saya mahasiswa Geografi 2021. Alhamdulillah, tim kami pada tahun 2023 termasuk tim yang lolos didanai oleh Kemendikbudristek pada agenda PKM 2023 dengan kategori PKM RE riset eksakta dengan judul Analisis Dampak Limbah Industri Kedelai di Kelurahan Tugu Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara.
PKM sendiri merupakan wadah daripada Kemendikbudristek untuk mendukung kita ya selaku mahasiswa di perguruan tinggi yang memiliki ide-ide ataupun inovasi terbarukan dituangkan dalam bentuk proposal. Nah, kemudian dari proposal itu didukung oleh Kemendikbudristek dalam bentuk dana ya teman-teman, dana penelitian, dana pendidikan, dan nanti untuk keluaran wajibnya bisa berupa artikel, bisa berupa produk, bisa berupa pengabdian dan sebagainya teman-teman. Oke, PKM sendiri ada beberapa macam teman-teman. Yang pertama itu PKM RE, di mana PKM RE itu merupakan PKM riset eksakta yang kami ikuti pada tahun 2003 lalu. Untuk PKM RE sendiri fokus kepada bidang-bidang saintek teman-teman, seperti fisika, kimia, biologi, dan juga lingkungan teman-teman. Nah, kalau di FIS sendiri, RE sendiri bisa diikuti oleh prodi geografi dan juga pendidikan geografi nih. Jadi kita di geografi bisa fokus ke aspek lingkungan ataupun aspek kebumian yang kita tuangkan dalam bentuk proposal teman-teman. Kemudian ada PKM RSH teman-teman. PKM RSH sendiri merupakan PKM riset sosial humaniora, yaitu ini cocok banget buat kita anak-anak FIS teman-teman yang fokus ke bidang sosial ya teman-teman. Di mana RSH sendiri mencakup ruang lingkupnya itu pertama ada ekonomi, sosial, politik, hukum, manajemen, dan juga bisa ke politik dan juga psikologi teman-teman. RSH sendiri ini fokusnya itu ke pengembangan kehidupan masyarakat teman-teman, yaitu perkembangan budaya, seni, filsafat, adat, istiadat dan juga sejarah, serta bisa berupa kepercayaan, juga hukum ataupun agama, serta nilai-nilai dalam masyarakat. Yang ketiga ada PKMK teman-teman. PKMK sendiri merupakan PKM kewirausahaan. Ini cocok banget buat kita yang punya ide-ide brilian di bidang kewirausahaan, yang punya orientasi pada perairan laba ataupun profit. Ini cocok banget nih diikutin. Jadi PKMK sendiri itu luarannya bisa berupa produk usaha dalam bentuk fisik maupun produk jadi. Nah, penjualan ini bisa kita sendiri yang jual pun dengan mitra gitu. Yang keempat ada PKMPM, di mana PKMPM sendiri merupakan pengabdian kepada masyarakat, yaitu kita sebagai mahasiswa itu bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat yang memiliki suatu masalah teman-teman. Jadi misalnya kita punya ide bagus nih ke masyarakat tentang bencana alam, tentang sosial. Nah, di PKMPM sendiri kita bisa sebagai mahasiswa ini punya ide untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, terus kita tuangkan ke proposal PKMPM ini. Jadi masalahnya bisa dari mulai manusia, SDM-nya, ekonomi, kesehatan, dan juga pendidikan, serta lingkungan, keamanan lingkungan, maupun bisa berupa persiapan untuk wirausaha ataupun karya seni dan juga masalah-masalah lain yang ada di masyarakat. Selanjutnya ada PKMPI, penerapan iptek, di mana PKMPI sendiri merupakan bentuk seperti PM tadi teman-teman, pengabdian masyarakat. Namun pada saat pengaplikasiannya kita tuh dibantu oleh iptek ya, dalam bentuk teknologi terbarukan. Jadi misalnya kita punya masalah tentang bencana sosial, kita melalui PKMPI sendiri bisa kita bantu dengan penerapan teknologi tadi teman-teman untuk memecahkan masalahnya. Selanjutnya ada PKMKC, yaitu PKM Karsa Cipta, di mana PKM Karsa Cipta sendiri merupakan PKM yang menghasilkan suatu produk teman-teman, baik produknya itu berwujud sistem, desain ataupun model, prototype ataupun produk-produk lain yang masih berupa rancangan juga bisa teman-teman. Kalau bisa PKMKC sendiri itu relevan ya teman-teman dengan bidang ilmu nanti yang akan diproposalkan. Selanjutnya ada PKMKI, karya inovatif. Ini kurang lebih mirip sama PKMKC tadi. PKMKI sendiri itu bedanya dengan KC tadi, untuk luarannya ataupun outputnya nanti itu produknya harus produk yang sudah jadi, tidak seperti KC tadi yang bisa berupa prototype ataupun masih rancangan. Di karya inovatif ini sendiri produk yang kita hasilkan sudah harus produk final teman-teman. Jadi kalau bisa jika ingin ikut PKMKI harus dipersiapkan ya teman-teman, ide apa ataupun barang apa yang mau kita ambil. Selanjutnya ada PKM VGK, yaitu video gagasan konstruktif. Fokusnya ke SDGs teman-teman, yaitu tujuan SDGs di Indonesia yang kita pengen raih ya teman-teman di VGK ini, pengen kita tuju. Kita tuangkan dalam bentuk video teman-teman. Jadi misalkan dalam bentuk pelestarian lingkungan ataupun masyarakat, kita bisa tuangkan dalam bentuk VGK ini. Itu gagasan yang kita buat, lalu kita punya, kita tuangkan dalam bentuk video. Lalu ada PKM GFT, yaitu gagasan futuristik tertulis, yaitu tertulis sendiri maksudnya berupa artikel ya teman-teman. Jadi jika kita ini punya gagasan futuristik
terkait dengan masa depan, ya, dari mulai aspek sosial, ekonomi, budaya, politik, hukum, pendidikan, kesehatan, hankam, ketahanan keamanan, energi, teknologi keuangan serta lingkungan bisa kita tuangkan dalam GFT ini, teman-teman. Jadi teman-teman yang punya ide ataupun inovasi cemerlang terkait masa depan bisa banget ikut PKM GFT ini, teman-teman, dalam bentuk tertulis. Selanjutnya PKM AI, artikel ilmiah. Kalau PKM AI sendiri itu bentuknya artikel ilmiah sudah jadi ya, teman-teman. Biasanya ini mahasiswa yang sudah melakukan penelitian ataupun mahasiswa yang mengikuti KKN, magang ataupun praktik kerja lapangan, praktik kerja kuliah, kita tuangkan hasil kerja kita di PKM artikel ilmiah ini, lalu nanti dari Kemendikbud akan memberikan dukungan dana untuk biasanya untuk publish ya, teman-teman, publish artikel di jurnal-jurnal tertentu. Jadi PKM AI sendiri kita tidak perlu lagi merancang suatu penelitian. Jadi dari artikel yang sudah jadi kita bisa ajukan ke PKM AI. Oke, selanjutnya hal-hal yang perlu diperhatikan saat membuat proposal PKM, yaitu yang pertama ada idenya itu harus original dan juga relevan dengan masalah terkini ya, teman-teman. Kalau bisa itu proposal yang kita buat nanti itu idenya itu kalau bisa ya yang anti mainstream, teman-teman. Jangan sampai, ya bisa sih dari ide yang sudah ada, namun pengalaman saya selama ini, sepenglihatan saya, gagasan yang lebih terbarukan ya, teman-teman, itu lebih banyak yang diterima oleh reviewer di Kemendikbudristek. Bisa saja kita mengembangkan masalah yang sudah ada, namun kita juga harus lebih jauh lagi ya mengembangkannya. Jadi ibaratnya ketika suatu penelitian sudah ada, kita kembangkan lagi lebih baik ke kita. Selanjutnya proposal itu PKM ini tadi harus layak ya, teman-teman. Jadi layak sendiri itu harus direncanakan dengan baik dan sistematis. Jangan sampai proposal ini tuh setengah-setengah ya, teman-teman. Terus yang ketiga, di mana proposal itu harus punya tujuan serta manfaat yang jelas. Jadi reviewer nanti di Kemendikbudristek ya, teman-teman, melalui Simbel Mawar akan melihat proposal kita, apakah tujuan dan juga manfaat yang jelas untuk masyarakat ataupun untuk kemajuan bangsa ya, teman-teman. Jadi jangan sampai tujuan yang kita buat nanti itu asal-asalan ya, teman-teman. Jadi takutnya ya ditolak. Lalu adanya metodologi yang tepat. Jadi jangan sampai kita tuh dalam membuat proposal itu menggunakan metodologi yang asal-asalan ataupun tidak ada dasar ilmiahnya, dasar teorinya, teman-teman. Karena jika kita menggunakan metodologi yang asal-asalan, maka kita akan dicap mahasiswa yang asal-asalan yang dalam membuat proposal. Jadi kemungkinan ditolak juga ya, teman-teman. Selanjutnya penting juga untuk anggaran itu harus realistis, teman-teman. Nah, nanti kan di dalam proposal itu ada juga rancangan anggaran. Jadi pos-pos yang kita akan keluarkan anggaran nanti itu harus jelas. Jangan sampai ada abu-abu ataupun ada yang ambigu ya, teman. Jadi jangan sampai itu dana itu nanti bingung larinya kemana. Jadi kita harus persiapkan benar-benar bahan-bahannya, alat-alatnya ataupun metodenya itu dengan biaya yang berapa, itu harus benar-benar kita riset. Selanjutnya format dan juga tata bahasa ini, walaupun sepele teman-teman, format dan tata bahasa ini merupakan aspek penting ya, teman-teman. Jangan sampai proposal kita udah bagus nih, tapi format dan juga tata bahasanya itu nggak sesuai dengan kaidah dengan pedoman. Nah, itu bisa juga menggagalkan proposal kita. Yang kedua, adanya tantangan dan juga kesulitan saat mengikuti PKM. Tantangannya yang pertama adanya kita sebagai mahasiswa pasti sangat butuh banget pengalaman. Nah, di PKM sendiri ini kita harus butuh banget namanya pengalaman yang banyak di penelitian. Maksud saya, jadi nanti pada saat menjalani PKM ini kita tuh harus punya bekal, teman-teman. Bekal seperti pengalaman penelitian, pengalaman di lapangan. Jadi pada saat menjalankan PKM nanti kita tidak kaget. Nah, membiasakannya seperti apa? Mungkin bagi dari mahasiswa baru belum bisa menjalankan penelitian dengan langsung ya, teman-teman, sangat maba. Jadi mungkin teman-teman bisa tanya ke kakak tingkat ataupun ke dosen-dosen langsung bagaimana penelitian yang benar, bagaimana penelitian yang baik, bagaimana penelitian yang sesuai dengan kaidah itu seperti apa ya, teman-teman. Selanjutnya di PKM ini kendala dan tantangannya itu waktu, teman-teman. Jadi kita kan juga saat nanti PKM nanti itu menjalani perkuliahan ya, teman-teman. Ini kalau bisa manajemen waktu itu harus kita atur dengan baik, dan koordinasi dengan dosen-dosen mata kuliah juga harus
dengan baik teman-teman. Karena pasti nanti jika teman-teman nanti anggota timnya tuh ada yang beda prodi, ada yang beda fakultas, itu susah banget teman-teman buat ngatur waktunya buat bisa penelitian bareng. Kayak kemarin contohnya kami ada yang dari biologi dan dari kimia. Ini kami pada saat mau ke lab itu jujur susah banget ngatur waktunya teman-teman. Lalu sumber dayanya terbatas, dari mulai fasilitas, dana dan juga bahan-bahan itu terkadang tuh sulit banget didapatkan. Apalagi kemarin contohnya kami itu kan tentang limbah industri kedelai teman-teman. Saat mencari bahan-bahan untuk standarisasi ataupun uji labnya itu susah banget teman-teman, karena untuk mendapatkan bahan itu harus punya surat izin, nggak bisa kita asal beli di lapangan. Nah itu juga termasuk kendala dan kesulitan kita alami. Nah, hasil kemarin kami memohon bantuan dari laborat di FMIPA, alhamdulillah dibantu. Lalu yang keempat adanya komunikasi dalam tim. Nah ini teman-teman, ini walaupun kelihatannya sepele ya komunikasi, ini harus banget benar-benar dibangun teman-teman. Kalau kita emang niat untuk ikut penelitian atau PKM, dari awal kita harus bisa bonding teman-teman ke satu tim kita ya. Karena nanti bisa dari beda jurusan, beda fakultas, ini harus banget kita jaga. Karena kita di penelitian nanti bisa kurang lebih itu 4 bulan lebih teman-teman. Ini harus banget dijaga kondisi emosional kita, tim kita. Jangan sampai nanti di tengah perjalanan ini tim kita nih acak-acakan untuk amburadul teman-teman. Ini bisa membahayakan stabilitas penelitian kita nanti. Oke, yang ketiga, manfaat ikut PKM sih apa sih Kak? Manfaat untuk ikut PKM sendiri, yaitu yang pertama kita bisa mengembangkan diri kita sendiri teman. Itu pengembangan dari mulai cara berpikir, cara problem solving, cara untuk berpikir kreatif teman-teman. Nah, di PKM sendiri ini kita bisa tuangkan semua ide ini dalam bentuk proposal, kita bisa latih melalui PKM ini. Dan yang kedua, adanya pengalaman praktis ya di penelitian teman-teman. Jadi pengalaman praktis ini maksudnya kita sebagai mahasiswa tuh punya pengalaman lebih dalam hal penelitian. Kita bisa terjun langsung ya di bawah naungan Kemendikbud, bisa menerapkan ilmu yang kita dapatkan selama kuliah nanti di dalam PKM ini teman-teman. Selanjutnya yang ketiga ada manfaat networking teman-teman, itu jaringan. Ya tadi kebetulan di tim kami ada yang dari FIPA ya teman-teman. Nah, itu manfaatnya sangat luar biasa ya teman-teman. Jadi dengan jaringan baru dari teman-teman prodi baru, dari teman-teman yang punya ilmu baru, kita jadi saling belajar ya teman-teman di jaringan kita ini, di tim kita ini. Yang keempat adanya peningkatan prestasi ya teman-teman. Tentu saja PKM ini merupakan prestasi yang sangat bagus teman-teman buat kita sebagai mahasiswa, karena ini termasuk ajang yang bergengsi ya teman-teman kalau bisa saya bilang. Jadi dengan adanya PKM ini bisa kita jadikan dorongan sebagai motivasi juga untuk kita semakin maju ke depannya sebagai mahasiswa. Jangan sampai kita stagnan hanya di dunia perkuliahan saja ataupun di kampus saja teman-teman. Namun kita bisa mengaplikasikan ya keilmuan kita di dalam bidang ataupun penelitian ini untuk bisa berkontribusi langsung di masyarakat. Menyinggung dengan kontribusi langsung bagi masyarakat ini merupakan juga manfaat ya teman-teman dalam ikut PKM ini. Jadi penelitian kita ini bisa kita jadikan amal baik kita untuk masyarakat teman-teman. Jadi kita sebagai mahasiswa ini punya kontribusi apa sih buat masyarakat. Nah melalui PKM ini kita bisa mengaplikasikannya. Jadi dari mulai penelitian tentang lingkungan ataupun teman-teman punya ide-ide lain tentang RSH ataupun kewirausahaan, karya cipta dan lain-lain, teman-teman bisa jadikan itu sebagai ajang teman-teman untuk mengabdi kepada masyarakat melalui ilmu yang kita miliki. Lalu manfaat yang terakhir ya teman-teman, saya lupa jelaskan, yaitu PKM sendiri ini bisa kita konversi ke SKS teman-teman. SKS ya teman-teman, SKS kita bisa dapat kurang lebih 10 SKS ya, kurang lebih 6 sampai 10 SKS bisa kita konversi. Nah, ini merupakan salah satu benefit ya teman-teman. Jadi mata kuliah kita juga ikut terkonversi mata kuliahnya, jadi dapat nilai yang bagus teman-teman. Apalagi kalau sampai PIMNAS teman-teman, kalau boleh tahu, jika sampai PIMNAS sampai juara 1 ya teman-teman, itu kita bisa nanti lulus tanpa harus skripsi ya. Jadi jika kita PIMNAS juara 1, kita bisa lulus kuliah tuh tanpa skripsi. Jadi harus dipersiapkan ya teman-teman jika pengen lulus tanpa skripsi. Oke teman-teman, yang terakhir nih ada tips dan trik agar lolos PKM ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman harus mulai sedini mungkin nih. Teman-teman mahasiswa baru 2024 ini sudah punya langkah awal ya teman-teman dibanding angkatan saya dulu. Jadi teman-teman ini sudah diperkenalkan PKM ini dari awal. Kalau bisa kalian semua udah reach out nih, ide apa yang bisa kita dapat, apa ide yang kita bisa aplikasikan ke proposal nanti, kita dari sekarang udah mulai rancang teman-teman. Yang kedua, pilih bidang kita minati.
Jangan sampai kita minatnya bidang kewirausahaan malah kita ambil RE, kita minat RE malah kita ambil kewirausahaan. Nanti kasihan teman-teman, akan ya setengah-setengah jalannya ya teman-teman. Jadi kalau bisa kita tahu nih, oh ya bidang kita nih di RE, bidang kita di RSH, bidang kita di Karya Cipta. Dari sekarang kita mulai mind mapping ya teman-teman, bidang kita tuh apa sebenarnya. Lalu yang ketiga, setelah dua hal tadi sudah ditemukan, dari mulai ide, dari mulai bidangnya, kita cari teman-teman yang solid teman-teman. Jadi kita harus buat bentuk tim yang solid ya. Kenapa tim solid ini sangat penting? Karena tim yang punya hubungan yang baik ini dapat memberikan dukungan selama penelitian berlangsung. Karena jika tim itu tadi ya, tim itu amburadul ataupun tim itu punya masalah, itu akan membahayakan penelitian kita nanti ke depannya. Lalu yang keempat, kita harus sering-sering konsultasi dengan dosen pembimbing ya teman-teman. Jadi pada saat nanti sebelum mengumpulkan proposal, kita nanti sudah punya dosen pembimbing. Sering-seringlah kita mengobrol dengan beliau-beliau ini ya, karena beliau-beliau ini ya saran-sarannya kita bisa pakai untuk bisa mematangkan lagi proposal yang kita sebelum kita akan kirimkan nanti ya teman-teman. Lalu pelajari pedoman ataupun penilaian yang berlangsung pada saat tahun itu ya teman-teman. Pedomannya maksudnya di tiap tahun itu pedoman PKM itu akan berbeda-beda ya teman-teman. Harus kita pelajari baik-baik dari mulai format proposal, format penilaiannya gimana, luaran penelitiannya gimana. Kita harus pahami betul-betul bagaimana di tahun itu terjadi pedomannya. Lalu jika nanti kita sudah lolos, sering-seringlah latihan presentasi, yaitu sering-sering berlatih berbicara depan public speaking teman-teman. Jadi teman-teman ya, setelah PKM ini kita lolos di dana ini, setelah kita ambil penelitian, nanti ada tahapan PKP 2 gitu, penilaian kemajuan penelitian kita ya teman-teman. Jadi PKP 2 nanti juga sebagai penentu apakah kita layak menuju PIMNAS ya. Lalu yang terakhir nih teman-teman, ini ya walaupun sepele tapi tetap juga harus kita terapkan ya teman-teman. Jangan menyerah. Kenapa? Karena kalau kita menyerah di awal ataupun di tengah itu ya sayang aja teman-teman. Kita punya ide yang bagus, punya inovasi yang bagus, masa tiba-tiba menyerah ya teman-teman. Jadi dijaga semangatnya, dijaga kekuatannya ya teman-teman. Kerjasama timnya dijaga sampai akhir benar-benar selesai PKM-nya. Oke, terakhir tetap semangat teman-teman mahasiswa baru 2024. Semoga dengan adanya pengenalan PKM ini teman-teman bisa termotivasi ya teman-teman buat menjalani PKM nanti di 2025, 26, 27, 28 dan seterusnya teman-teman. Jadi saya harap dari FIS nanti bisa ya, banyak tim yang didanai dan lolos sampai PIMNAS nanti ya teman-teman. Saya berharap banyak teman-teman nanti bisa menolongkan dirinya lebih bagus lagi, lebih baik lagi, dan bisa membawa nama baik FIS dan juga UNJ dan juga keluarga ya teman-teman. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.